Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini kita mau bikin jajanan yang lagi viral tapi masih jarang banget yang jual. Teksturnya renyah di bagian luar, bagian dalamnya lembut dan lumer. Rasanya gurih, ngeju, enak banget, dijamin semua pasti suka. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Yang pertama kita akan bikin beef patty. Siapkan wadah atau bowl. Masukkan 400 gram daging sapi giling, 3 siung bawang putih cincang yang sudah ditumis sampai wangi, 3 siung bawang merah yang sudah dicincang dan ditumis sampai wangi. Tambahkan juga dengan 1 butir telur utuh. Tambahkan seasoning, di sini Umi pakai setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Supaya aromanya lebih wangi dan lebih enak, tambahkan setengah siung bawang bombay dan bawang bombaynya ini kita cincang. Cara mencincangnya seperti ini ya teman-teman, sama seperti tadi bawang merah dan bawang putih kita cincang dengan cara seperti ini. Kalau udah dicincang dan menjadi bagian yang lebih kecil, ini nggak perlu ditumis ya teman-teman supaya nanti rasanya itu ada manis-manisnya. Langsung aja kita masukkan ke dalam adonan daging. Tambahkan dengan 6 gram tepung tapioka, kemudian aduk dengan menggunakan tangan sampai semuanya tercampur rata. Aduk sambil diremas-remas supaya seasoning dan bumbu-bumbunya lebih meresap ke dalam daging. Kalau dirasa semua bahannya udah tercampur rata, ambil kira-kira 1 genggam adonan atau kalau ditimbang beratnya kurang lebih 100 gram. Letakkan adonan daging di atas alas kerja yang sudah dialasi pakai plastik. Kemudian kita bentuk seperti persegi panjang atau oval. Selanjutnya tutup plastik dan kita simpan di dalam freezer. Satu resep ini bisa jadi kurang lebih 4 beef patty dengan ukuran yang cukup besar, atau untuk ukurannya bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya. Simpan dalam freezer minimal 5 jam atau lebih baik semalaman. Selanjutnya kita akan bikin mac and cheese. Pertama, siapkan panci. Di sini pancinya udah Umi isi dengan air, kemudian kita panaskan sampai airnya mendidih. Kalau airnya udah mendidih, masukkan sebanyak 200 gram makaroni. Masak makaroni sampai al dente. Di sini Umi tambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih gurih. Makaroni nggak perlu kita masak terlalu lama, jadi kalau udah al dente langsung aja kita pindahkan ke dalam wadah. Makaroninya bisa kita sisihkan sebentar. Langkah selanjutnya kita siapkan wajan. Nyalakan api kecil. Kemudian masukkan 40 gram butter. Di sini Umi pakai unsalted butter atau teman-teman bisa ganti pakai margarin. Kalau butternya udah mulai leleh, masukkan sebanyak 30 gram tepung terigu. Tepungnya ini bebas ya teman-teman, bisa rendah, sedang, ataupun tinggi. Tumis tepung sampai matang supaya nggak ada bau tepung di akhir masakan. Nah, kalau tepungnya udah matang, kita masukkan bubuk keju. Ini opsional ya teman-teman, tapi ini akan membuat warna mac and cheese kita akan menjadi orange atau kekuningan. Tambahkan 400 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan air. Kemudian kita masak sambil diaduk sampai teksturnya menjadi kental. Kalau udah mulai tercampur rata dan mengental, selanjutnya kita tambahkan keju. Untuk keju, di sini Umi pakai Emina Cheese Slice Mozza. Emina Cheese Slice Mozza ini merupakan keju slice dengan campuran mozzarella dan cheddar yang pertama di Indonesia. Rasanya lebih gurih dibanding original Mozza karena ada campuran cheddarnya. Teksturnya lembut, elastis, mudah meleleh, dan bisa diaplikasikan untuk berbagai menu savory. 1 bungkus Emina Cheese Slice Mozza terdiri dari 5 lembar. Dan untuk satu resep ini kita akan gunakan 3 lembar Emina Cheese Slice Mozza. Setelah plastik pelindung dibuka, kita masukkan 3 lembar Emina Cheese Slice Mozza ke dalam adonan. Aduk dan biarkan sampai meleleh sempurna. Emina Cheese Slice Mozza ini memiliki tekstur yang lembut dan mudah meleleh. Jadi dalam waktu beberapa menit aja, kejunya udah leleh sempurna. Bisa teman-teman perhatikan tekstur adonannya jadi lebih creamy dan juga elastis. Selanjutnya kita akan tambahkan seasoning. Di sini Umi pakai setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam,
setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kaldu bubuk Umi pakai yang rasa daging. Kalau dirasa masih kurang gurih, bisa ditambahkan garam, gula, atau ladanya ya. Selanjutnya, kita tambahkan atau kita masukkan makaroni yang sudah kita rebus sebelumnya. Kemudian kita aduk dan kita masak sampai semuanya tercampur rata. Bisa teman-teman perhatikan, teksturnya kelihatan sangat creamy dan juga elastis ya. Nah, kalau udah matang, bisa kita tambahkan daun parsley kering supaya aromanya lebih wangi. Mac and cheese-nya udah jadi, bisa kita sisihkan sebentar, dan lanjut kita akan memproses beef patty yang sudah kita bekukan sebelumnya. Pertama siapkan wajan, kemudian tambahkan sedikit minyak, dan di sini sudah Umi nyalakan ya apinya pakai api sedang. Kemudian masukkan daging patty. Yang harus teman-teman ingat, masaknya pakai api sedang ya teman-teman, jangan pakai api kecil ataupun pakai api besar. Nah, kalau bagian bawahnya udah berwarna kecoklatan kayak gini, baru dibalik. Kemudian kita masak kembali sampai sisi yang satunya juga kecoklatan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat apinya itu nggak terlalu kecil ya, jadi pakainya api sedang aja. Kita balik sekali lagi supaya warnanya lebih kecoklatan. Kalau kedua sisinya udah berwarna kecoklatan kayak gini, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Beef patty-nya udah siap, langkah selanjutnya Umi akan siapkan bahan pelengkap. Untuk bahan pelengkapnya biasanya pakainya itu sayuran ya teman-teman. Di sini Umi gunakan kol. Kolnya Umi iris tipis-tipis, kemudian nanti dicuci sampai bersih. Kol ini akan memberikan tekstur crunchy dan juga segar. Nah, kalau semua bahannya udah siap, lanjut kita akan di tahap penyusunan. Kita susun 5 lembar kulit lumpia. Jadi 4 lembar kita letakkan secara berdekatan, kemudian 1 lembarnya kita letakkan di tengah-tengah. Untuk jaraknya bisa teman-teman perhatikan. Nah, segini aja ya. Kalau kulit lumpianya udah disusun 5 lembar kayak gini, pertama kita letakkan kol. Di sini kolnya udah Umi cuci sampai bersih. Kemudian tambahkan kurang lebih 1 sendok makan jagung manis yang sudah direbus. Di atasnya kita kasih mayones dan juga saus tomat. Kemudian tambahkan mac and cheese. Di sini mac and cheese-nya baru aja Umi keluarin dari kulkas, jadi teksturnya itu agak padat gitu ya teman-teman. Supaya lebih ngeju dan lebih lumer, tambahkan dengan 2 lembar Eminaci slice mozza. Eminaci slice mozza ini bentuknya lembaran atau slice, jadinya gampang banget untuk diaplikasikan ke berbagai makanan savory. Rasanya yang gurih kalau dibandingkan dengan original mozza, ditambah dengan teksturnya yang lembut dan elastis, akan bikin masakan teman-teman jauh lebih enak dan juga lumer. Tambahkan lagi dengan mayones dan juga saus tomat supaya nanti dagingnya bisa menempel. Letakkan beef patty di atas keju. Tambah lagi dengan sedikit mayones. Letakkan sedikit kol dan juga jagung manis yang sudah direbus. Di atas jagung bisa ditambah mayones sama saus tomat supaya lebih menempel ya. Kemudian terakhir ini kita tutup dengan kulit lumpia lagi. Lipat rapi seperti amplop bagian kanan dan kirinya. Usahakan saat melipat ini harus rapi ya teman-teman dan agak sedikit dipadatkan. Selanjutnya kita lipat bagian atas dan bawahnya. Tangan kiri berfungsi sebagai pengunci. Nah, kalau udah rapat dan padat, langsung kita balik kayak gini. Perhatikan posisinya, ini yang bagian bawah dan ini yang bagian atas. Nanti saat menggoreng, yang bagian atas akan kita letakkan di bawah kayak gini. Untuk menggoreng, di sini Umi gunakan margarin. Ini margarinnya agak banyak, kemudian kita lelehkan dulu margarinnya. Kalau udah leleh, kita matikan kompor. Posisi apinya udah mati ya teman-teman, kemudian kita masukkan adonan lumpia beef. Kalau adonan udah masuk, baru kita nyalakan lagi kompornya. Tadi apinya Umi matikan dulu supaya saat kita memasukkan adonan, tangan kita tuh nggak terkena percikan dari margarin. Masak sampai bagian bawahnya kecoklatan, baru dibalik ya. Nah ini kalau belum kecoklatan, nanti dia bakalan ambiar. Jadi harus kita tunggu dulu sampai benar-benar kecoklatan, baru dibalik. Untuk memasak lumpia beef ini, Umi gunakan api sedang cenderung kecil. Dan kalau kedua sisinya udah kecoklatan, kita goreng atau kita masak bagian sisi-sisi samping dan atas bawahnya. Kalau teman-teman perhatikan, lumpia beef ini ada 6 sisi, dan ke-6 sisinya harus kita goreng ya teman-teman. Supaya apa? Supaya matangnya lebih merata dan nanti hasilnya juga akan lebih bagus dan rapi.
Nah, sisi samping kanan dan kirinya udah dimasak, selanjutnya kita goreng bagian atas dan bawahnya. Asli, ini cara bikinnya gampang dan seru banget. Untuk isiannya, misal teman-teman nggak mau pakai daging, bisa diganti pakai sosis atau smoked beef. Dan untuk sayurannya bisa ditambahkan timun atau tomat. Kalau keenam sisinya sudah berwarna kecoklatan, bisa kita angkat dan ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Lumpia beef mac and cheese-nya udah jadi. Jajanan ini tuh lagi viral banget, tapi masih belum banyak yang jual. Untuk ukurannya, ini termasuk besar ya teman-teman. Kalau misalnya mau dibikin lebih kecil juga bisa banget. Pas dipotong, bagian luarnya tuh garing dan crispy banget. Bagian dalamnya lembut dan kejunya lumer dan meleleh. Eminaci slice mozza ini memang cocok banget untuk dijadikan isian maupun topping untuk berbagai makanan savory. Meskipun udah dingin, Eminaci slice mozza ini nggak bakalan keras dan teksturnya akan tetap lembut. Kalau mau dijual, teman-teman bisa bungkus pakai baking paper motif atau pakai tisu kayak gini, kemudian dimasukkan ke dalam box. Nah, ini dari tampilannya aja udah layak banget buat dijual. Isiannya juga beraneka ragam, ada yang manis, gurih, dan juga segar, dijamin semua pasti suka. Sekarang mau kita coba. Ini porsinya cukup besar, isiannya juga melimpah. Bismillah. Bagian luarnya garing, crispy banget. Eminaci slice mozzanya langsung lumer dan meleleh di mulut. Beef patty-nya gurih, teksturnya masih juicy. Kemudian dipadu sama mac and cheese yang ngeju banget, teksturnya lembut. Sayur kolnya ini nggak layu, jadi masih garing gitu pas dimakan dan bikin semuanya tuh bakalan lebih segar. Dan jagung manisnya ini akan membuat semua rasanya jadi lebih balance dan match banget. Untuk produk Eminaci slice mozza, teman-teman bisa beli di Alfamart, Indomart, dan minimarket terdekat, atau teman-teman juga bisa beli di e-commerce official Eminacis. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.